Kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul pada network ini. Saya bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Dia boleh memberikan saya dan saudara kekuatan, dan juga terima kasih kepada Bapak Surbakti yang sudah mempercayakan, memberikan, mengizinkan untuk melayani di pagi hari ini. Puji Tuhan, selama mungkin beberapa tahun kita tidak pernah berjumpa lagi. Terakhir Ya, kali kalau tidak salah Pak Surbakti tahun 2016 ya Pak ya. ya, ya, kayak begitulah. Ya, 2016 boleh berada di Seattle ya dengan suatu pelayanan juga. Setelah itu mungkin di lain kesempatan lagi kita akan berjumpa, amin. tapi dengan kasih Kristus kita ada Zoom saat ini, jadi kita kapan saja kita boleh jumpa walaupun secara virtual. Dan terima kasih bagi ibu-ibu, bapak-bapak pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk berada di dalam hadirat Tuhan Amin. dan memberikan suatu privilege ya untuk kita dapat melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak panjang lebar lagi saudara ya. Waktu berjalan dan saat ini saya akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan saat ini, dan juga saya memberikan suatu judul saat ini dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu suatu kuasa di dalam suatu pertemuan ibadah atau power of praise service meeting ya. Kalau juga saat ini di mana channel ini diberikan suatu channel The Power of Love. Nah, berbicara suatu power itu adalah mempunyai suatu kekuatan ya, mempunyai suatu transmisi dari yang lemah menjadi yang kuat ya, itu berbicara tentang power. Nah, tetapi saat ini yaitu suatu power di dalam kita mengadakan suatu ibadah. Nah, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, puji nama Tuhan, kita tahu saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sangat dekat sekali, saudara ya. Dan Alkitab dan menjadi suatu dorongan daripada Paulus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, kitab ini diberikan nama kitab Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berlatar belakang Yahudi, saudara ya. Yang berlatar belakang Yahudi, yang hidup baru, yang menjadi born again Christian. Dan di situ dikatakan bahwa semakin kita dekat dengan hari kedatangan Tuhan, itu semakin giat sebenarnya kita melakukan hal-hal yang berkenan, semakin giat kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dari beberapa konteks-konteks Alkitab di sini, saudara ya, yang menjadi suatu keyword atau menjadi suatu kata kunci di sini, dikatakan di sini adalah suatu kebiasaan ya, menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan ini dikatakan di dalam ayat ini berkata bahwa kita janganlah kita menjadi giving up di sini ya. Jangan kita kendor akan kita punya kehendak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Giving up itu di sini katakan jangan kita abandon atau kita desert atau forsake atau melupakan ya
Di sini katakan dan juga mendapatkan kunci-kunci yang lain di sini, yaitu tentang suatu habit kita, suatu kebiasaan kita. Di sini Alkitab mengatakan seperti yang dibiasakan oleh apa? Orang-orang beberapa orang lain. Nah, kita ini orang Kristen tetapi ada juga beberapa yang menjadikan ibadah ini sebagai suatu kebiasaan dan juga di sini Alkitab katakan bahwa janganlah kita kendor. Nah, mari kita lihat di sini akan ibadah yang Tuhan maksudkan di sini. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi saudara ya, karena mengandung janji ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kita lihat di sini ini adalah suatu apa ini? Nilai-nilai yang komplit ya, yang semua janji-janji Tuhan yang kita idamkan atau kita ekspektasi di dalam setiap hari, yaitu di sini dikatakan bahwa segala sesuatu itu berguna dan ibadah itu adalah mengandung janji. Nah, saudara, kalau kita mempunyai kita kalau di sini kita mau supaya kita ini sehat ya, kita ini harus makan yang teratur, tidur yang cukup, dan juga tentunya harus exercise yang cukup, saudara ya. Nah, di sini katakan bahwa Rasul Paulus juga mengangkat di sini bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan tidak baik, tetapi terbatas gunanya. Saudara-saudara jalan kaki, habis berdoa, pagi-pagi, jemur di matahari sedikit, saudara ya. Karena itu ada berguna tetapi terbatas. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat ini, tetapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Bukan hanya satu hal, saudara ya. Tetapi Alkitab berkata di dalam segala hal, ya, mengandung janji di dalam segala hal. Karena itu mengandung janji baik, bukan itu saja, tetapi dikatakan baik untuk saat ini, sekarang ini, ya, maupun juga dengan hidup yang akan datang, saudara. Kalau kita olahraga kan mungkin hanya membawa benefit di saat kita hidup. Tetapi di saat kita mati, kita tidak akan membawa benefit lagi di dalam kesehatan kita karena tubuh kita sudah dibaharui dengan tubuh Kristus, saudara ya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa kalimat tanya saya ya, kita bagaimana dengan ibadah-ibadah kita? Apakah dapatkah seorang Kristen dikatakan Kristen tanpa harus beribadah, ya kan? Apakah kita ini orang Kristen ya? Yang penting saya sudah percaya. Apakah kita tidak perlu lagi ke gereja atau apakah kita tidak perlu lagi untuk bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya? Kan saya sudah percaya, ya kan? Nah, itu bagaikan seorang murid yang tidak bersekolah, saudara. Mana ada di sini, ya kan? Walaupun kita ini sekolah online, tetapi kita ini diharuskan juga untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan bekal di salah satu gedung yang fisik, saudara ya. Demikian juga gereja. Jadi tidak ada seorang tentara yang tidak ada disiplin atau juga tidak ada ikan yang tidak hidup di air, saudara. Jadi ini adalah menjadi suatu kultur habitat kita sebagai orang percaya. Ibadah Kristen itu mempunyai beberapa hal, ya saudara ya. Di sini ibadah Kristen itu mempunyai beberapa hal. Di sini ibadah Kristen mempunyai dua aspek, ya. Aspek yang general, ya. Aspek yang umum di sini yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ini adalah aspek umum, yaitu ibadah secara general atau secara umum itu adalah kita ini melakukan kita ini di mana seluruh hidup kita harus kita lakukan dalam rangka ibadah, bukan hanya hari Minggu saja kita beribadah, tetapi setiap hari ya, bukan hanya jam-jam tertentu saja kita beribadah, tetapi
24 hour atau 24 jam itu adalah secara general. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Menyerahkan segenap hidup kita, bukan hanya sesaat, bukan hanya certain time atau certain moment, saudara, tetapi di dalam segenap seluruh kehidupan saya dan saudara, itu secara general. Tetapi kita masuk lagi yang kedua, yaitu secara spesial, saudara ya. Nah, saudara kalau order ke restoran kan, kalau saudara mau order nasi goreng kan selalu pelayan itu tanya, Bapak mau apa? Mau nasi goreng yang biasa-biasa atau yang spesial ya kan? Kalau yang biasa apa sih dia punya bedanya? Kalau yang biasa ya nggak pakai apa-apa, tapi kalau yang spesial itu biasanya pakai telur ya kan? Nah, demikian juga dengan ibadah. Itu ibadah secara general tadi yaitu kehidupan saya dan saudara mempersembahkan segenap hidup. Tetapi yang lebih khusus lagi di sini, yang lebih spesial lagi, yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari kedatangan Tuhan. Nah, saudara, yaitu ini lebih khusus lagi, saudara ya. Tetapi bukan hanya kita berhenti dari general kepada spesial, tetapi ada yang lebih khusus lagi, saudara. Ini yang lebih khusus lagi, yaitu superior spesial, saudara ya. Saya lebih suka di situ dikatakan lebih superior ya, superior spesial ya, lebih khusus lagi, saudara. Bukan hanya spesial, bukan hanya biasa, tetapi lebih khusus lagi. Nah, saudara lihat di sini. Ya, di dalam 1 Chronicle ya, 1 Chronicle atau 1 Tawarik 21 ayatnya yang ke-24 berkata, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, ya, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, ya. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudara mengerti? Ya, kalau orang-orang yang berlatar belakang Pantekosta, saudara, kita mau segala sesuatu yang gratis, ya kan? Saudara, ibu-ibu sini mau kan buy one get one free, ya kan? Bogo-bogo, buy one get one free, ya kan? Semua mau yang free, saudara ya. Kita ini kadangkala kita ini merasa Pantekosta, merasa orang Kristen, kita layak dong mendapatkan sesuatu yang free, ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara ya, kalau saudara beli barang ya, ada kalau ibu-ibu senang, di sini ada barang namanya toko dollar store, saudara. Dollar store. Jadi semua barang itu $1. Kalau bukan made in China, made in Taiwan, saudara ya. Tapi kalau saudara mau kualitas yang lebih lagi, kita harus beli di toko yang mempunyai kualitas, tetapi barangnya agak mahal, tetapi barangnya mempunyai kualitas dan mutu yang kuat, saudara ya. Bukan yang $1 store. $1 store itu tidak akan kuat selama 1 bulan. Hanya pakai sekali dan itu sesudah itu saudara buang, saudara ya. Nah, saudara, tetapi di sini katakan adalah suatu superior. Raja Daud berkata bahwa ini orang ini mau kasih tanah sama Daud, ya kan? Ambil aja untuk free. Tetapi Daud berkata bahwa aku tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tanpa harus membayar harga. Betul, saudara? Nah, saudara mau pilih yang mana di dalam melayani Tuhan? Ya, mau yang biasa-biasa, mau yang spesial, atau mau yang super spesial? Spesial. Amin. Nah, puji Tuhan. Saya tadi dikasih tahu saudara ya, Pastor Ilaisa jam 5 mulainya. Jadi saya santai-santai aja saudara ya, sebelum jam 5. Tahu-tahu masih 4:40 saya sudah ditelepon sama Pak Surbakti. Kita sudah mulai, puji Tuhan. Nah, kalau di sini gereja mulai jam 5, jangan kita tepat waktu jam 5 waktu kita muncul saudara ya. Ya,
Jadi istilahnya di sini jangan kita ini yang biasa-biasa, orang Kristen yang biasa-biasa, ya kan? Belum jam 5 kok belum buka, sumnya belum buka. Ya kan? Saya tadi dari jam 4 sudah standby sebenarnya, tetapi belum saya pikir belum ada orang, ada kodenya saya udah dapat semua. Karena di sini yaitu kalau orang lain biasa biasa kan orang Kristen kalau doa subuh kan kalau bukan jam 6 jam berapa? Jam 5. Biasanya jam 5. Nah, tetapi kalau saudara mau spesial lagi, sebelum jam 5 saudara sudah mempersiapkan diri, ya kan di sini karena Alkitab berkata Raja Daud di sini katakan aku tidak akan mengambil sesuatu, membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu tanpa harus bayar harga. Nah, puji Tuhan saudara, ini hanya sebagai suatu dorongan bagi kita sebagai anak Tuhan di sini dan kita akan masuk di dalam suatu janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara ya, yaitu berguna bagi hidup sendiri dan sesama anak Tuhan. Nah, ini adalah benefit daripada kita kalau kita beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan ibadah kita dapat menguatkan sesama di dalam kita hadir saat ini. Kalau setiap anak-anak Tuhan biasanya kalau Pak Surbakti dulu pernah melayani di gereja, jadi setiap sesudah ibadah kita ada fellowship bersama, ya ada potluck, makan, saling menguatkan, bercerita satu sama yang lain, saudara ya. Jadi jangan harus cepat-cepat pulang, ya kan? Datang terlambat, pulang paling cepat. Ya, biasa kan orang Kristen begitu. Udah datang terlambat, pulang paling cepat lagi ya. Tapi kalau saudara lihat orang yang melayani sungguh-sungguh, dia datang pertama, dia pulang paling terakhir, saudara ya. Datang pertama, pulang yang terakhir. Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta, gembala-gembala suka perhatikan jemaat yang setia, saudara ya. Nah, saudara di sini dikatakan dan kita lanjutkan lagi di dalam selanjutnya berkata bahwa berguna untuk hidup sendiri, yaitu dengan ibadah kita dapat saling menasehati. Dengan ibadah kita dapat menasehati dengan firman Tuhan, memberikan kesaksian-kesaksian dan juga mungkin biasanya juga kalau di kampung-kampung kita sesudah ibadah mereka suka main gitar. Kalau orang Pantekosta kalau sudah ada gitar, saudara nggak mau pulang-pulang, nyanyi terus saudara ya. Nah, di dalam yang berikutnya di sini dikatakan yaitu bagian C, dengan ibadah kita saling membagi kasih, saudara ya. Dengan ibadah kita saling membagi kasih. Dan juga saya lanjutkan. Nah, ini adalah janji kita, janji Tuhan kepada kita di dalam sehari-hari kita, saudara ya. Berguna untuk meningkatkan kualitas hidup sekarang ya. Berguna untuk meningkatkan hidup sekarang. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Alkitab berkata bahwa makanan kita ya, kalau saudara bisa baca mungkin di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu, ya kan? Berarti di dalam Keluaran tadi berkata bahwa makan minum Tuhan siapkan, Tuhan jamin. Dan juga yang kedua bagian B, segala penyakit dilalukan. Dan di sini dalam bagian C katakan bahwa segala sesuatu ditambahkan ya. Saudara bisa baca, mungkin catat ya. Saya tidak taruh di sini. Oh, ada saudara. Saya taruh di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 bahwa Tuhan jamin makanan minum kita Tuhan akan siapkan di dalam kehidupan hari-hari kita, dan segala penyakit juga sickness away from among you. Jadi sakit penyakit dilalukan. Dan juga bagian C, segala sesuatu akan ditambahkan bagi saya dan saudara. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
segala sesuatu akan ditambahkan bagi saya dan saudara. Amin. Dan juga yang terakhir di situ ada Alkitab berkata berguna untuk hidup kita yang akan datang atau di dalam kehidupan yang kekal, ya saudara ya. Di dalam 1 Timotius kita sudah baca tadi, berguna untuk hari yang akan datang. Ibrani 12 ayat 24 saya akan kunci dengan ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, ibadah itu bukan hanya asal-asal, saudara ya. Jadi itu cara beribadah kita harus hormat dan takut, ya. Banyak orang masuk gereja sekarang, saudara ya, sudah bawa minum, ada Coca-Cola, ada kopi, saudara ya. Ada yang lain sambil dengar khotbah makan permen karet, saudara ya. Tapi kalau kita mau beribadah yang sejati, kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan, saudara. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan suka lihat-lihat telepon kita kalau pendeta lagi khotbah, cek kita punya Facebook, cek kita punya email, saudara ya. Nah, itu adalah ibadah yang sejati dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada hamba Tuhan, kepada yang sudah dipercayakan. Puji Tuhan. Terima